segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau Allah El Shaddai yang tiada tanding dan tiada banding, dan semua musuhmu bertekuk lutut di hadapanmu. Karena itu kami ingin bersyukur sekaligus kepadamu ya Tuhan, atas momen yang indah ini. Tuhan berkenan bersama-sama dengan umatmu di rumah yang Tuhan dirikan. Sekaligus kami juga menyadari masih banyak dalam kehidupan kami yang belum sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami memohon belas kasihan-Mu. Lewat darah-Mu yang tercurah kami disucikan, lewat kematian-Mu kami juga dihidupkan. Supaya kami kuat menapaki kehidupan ke depan, kami memerlukan kuasa firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan dan pola pikir kami, dan akan menguatkan hati kami dalam menapakinya. Engkau memilih menetapkan mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikannya,
dan dia menyerahkan totalitas dirinya agar Tuhanlah yang menguasai tata hati, jiwa dan pikirannya dan memenuhinya dengan kuasa hikmat Roh Kudus-Mu, memberikan kepadanya kemampuan untuk berpikir dan berbicara sistematis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dan kami semua yang bersama-sama menerima firman-Mu, genapilah dan berikan kami kekuatan untuk bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuasa kegelapan tak pernah berdiam diri, kami menolaknya dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau Bapa, umat manusia menerima. Amin. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan baca secara responsori. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, di dalam gelap akan terbit terang, Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami tindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga terlihat nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut Dia di dalam diri kami, dan hidup Dia di dalam kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan ulang dulu ayat 8. Saya membaca sampai koma, nanti saudara melanjutkan ke titiknya. Dalam segala hal kami ditindas, Namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. kami dianiaya, Namun tidak ditinggalkan sendiri, kami dihempaskan. namun tidak binasa. Demikian dengan tema kekuatan berasal dari Allah. Kekuatan berasal dari Allah. Bagaimana memahami ini? Kalau kita buka sejenak ke Mazmur tadi, khususnya ayat 17, Mazmur 139 ayat 17 dan 18, saya bacakan. Dan begitu betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, ia lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Ini perlu bagi kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita merasa mudah kali mengenal Tuhan. Kadang-kadang kita merasa mudah kali memahami firman. Kadang-kadang kita merasa sudah tahu firman. Mengapa saya mengatakan ini? Karena ketika kita menjelaskan, banyak kali orang tidak mau tahu. Pokoknya didengar. Merasa kalau sudah didengar, sudah terberkati. Karena itu periksa diri masing-masing. Tema hari ini kan kekuatan berasal dari Allah. Tak perlu lagi saya ulang-ulang di tempat ini bahwa masih banyak orang yang mencari kekuatan dari tempat lain. Artinya tema ini sudah memberikan kepastian kekuatan berasal dari Allah. Artinya dari luar Allah
yang ada adalah kelemahan. Itu dia. Sederhananya begitu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang berpendapat bahwa manusia itu memiliki dua tampilan. Tampilan depan dan tampilan belakang. Apa itu tampilan depan? Yaitu selalu memamerkan, pertama, sisi kekuatan, yaitu prestasi, keunggulan, kebaikan diri sendiri. Sisi duanya, memamerkan kelemahan dan keburukan dan kejahatan orang lain. Nyambung. Ketika dia membicarakan dirinya, kehebatannya, keunggulannya, prestasi, kebaikannya, tampilan depan. Tapi nanti datang lagi satu lagi, dia akan memamerkan keburukan, kejahatan, kelemahan orang lain. Berarti dua tampilan. Tampilan kanannya dia hebat, tampilan kirinya orang lain tidak ada apa-apanya. Lalu tampilan belakangnya, ini dalam diri orang ini. Sisi pertama, ini dianya, dirinya, menyembunyikan kelemahan, keburukan dan kejahatan diri sendiri. Sisi kedua, saat dia membicarakan orang lain, dia menyembunyikan prestasi, keunggulan dan kebaikan orang lain. Lihat diri masing-masing. Saya juga melihat diri saya, dan saya melihat pendapat ini benar, dan pendapat ini juga ada dalam diri saya. Saya tidak mau berbuka dalam hal ini. Memang saya punya kelemahan dan saya sering mengatakan supaya lepas dari pendapat umum ini. Inilah yang pernah saya sebutkan double-minded man atau double-minded woman. Manusia berpikiran ganda. Di tangan kebaikan yang kita tampilkan, di tangan kiri keburukan orang lain yang kita katakan. Lihat dirimu sekarang. Iya kan? Lihat dirimu. Jangan lihat orang lain. Pada umumnya manusia itu sering menonjolkan kekuatannya, menyembunyikan kelemahan, sikapnya demikian. Tapi ketika dia membicarakan orang lain, menonjolkan kelemahannya, menyembunyikan kehebatannya. Seseorang biasanya akan tampil sebisa mungkin, tampil prima dan paripurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penilaian seperti itulah yang dituduh fitnahkan kepada Rasul Paulus, bahwa rasul-rasul ini tampil prima, tampil sempurna untuk mencari sensasi dan keuntungan, mementingkan diri sendiri. Nanti baca 2 Korintus 2 ayat 17 tambah 2 Korintus 2 ayat 1 sampai 2. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merespon tuduhan dan fitnahan itu, Paulus pun memberikan deklarasi pernyataan iman. Demikian pernyataan iman ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Dan ayat 7b, bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal
dari Tuhan. Paulus hendak menyatakan seperti ini kepada para rasul-rasul palsu dan juga jemaat di Korintus. Memang jemaat Korintus ini paling banyak masalah di sini dan permasalahan paling banyak dari semua jemaat yang pernah dilayani oleh Paulus. Jadi Paulus hendak mengatakan begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Maksudnya apa? Bejana tanah liat itu rapuh, Allah itu kuat. Sambil dia diri. Aku ini rupanya bejana tanah liat, rapuh. Yang kuat itu ya Allah. Gitu. Kemanusiaan kami rapuh, kekuatan Allah yang bekerja dalam diri kami, itu yang dahsyat, itu yang hebat. Jemaat Korintus, rasul-rasul palsu, itu yang mau disampaikan. Singkatnya begini, sambil dilihat diri, andalkan kekuatan dirimu, maka engkau lemah walau terlihat kuat. Andalkan kekuatan Tuhan, pasti engkau kuat walau kelihatan lemah dan rapuh. Pilihan aja. Coba perhatikanlah, kita ini sudah banyak berpengalaman loh. Rata-rata kita ini kan berbisnis dong. Coba perhatikan, ketika engkau mengandalkan metodemu tanpa melibatkan Tuhan, apa yang terjadi? Pengalaman telah menjawab itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanggapan Paulus terhadap tuduhan dan firman itu yang disampaikan oleh rasul-rasul palsu itu, mau Paulus fokuskan pada dua titik. Titik yang pertama, Paulus hendak mengatakan fokus pemberitaan kami adalah Kristus Yesus sebagai Tuhan, bukan diri kami. Hendak dikatakan, rasul-rasul palsu, fokus pemberitaanmu adalah diri, bukan Tuhan. Yang kedua, Paulus juga memfokuskan mereka seperti ini. Kami ini hamba-Mu, jemaat Korintus, gitu. Hamba-Mu-nya kami, tapi tolong pahami, karena kehendak Yesus, bukan karena kehendak kami. Yang hendak dikatakan oleh Paulus kepada rasul-rasul palsu itu, engkau adalah hamba-Mu sendiri, dan engkau pergi untuk kehendak-Mu sendiri. Artinya hendak dikatakan kepada jemaat itu, jemaat Korintus, fokus dari rasul-rasul palsu itu adalah dirinya sendiri dan kehendaknya sendiri dan kepentingannya sendiri, tapi mereka hendak membalikan fakta ke kami. Gitu. Maka tampilan-tampilan tadi kan, ngerti kan? Jadi rasul-rasul palsu ini menampilkan semua kelemahan Paulus, tapi menyembunyikan kehebatan Tuhan yang ada dalam diri Paulus. Sebaliknya, rasul palsu ini memamerkan kehebatan pengetahuannya sambil menyembunyikan semua kejahatan. Ini perlu bagi kita, Bapak Ibu. Saya terlalu sering diserang dengan gitu dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk meneguhkan kebenaran pemberitaan di hadapan jemaat Korintus dan untuk mematah-matikan serangan tuduhan dan fitnahan rasul-rasul palsu itu, Paulus memberikan kesaksian perjalanan kehidupan.
Jadi dia hanya menyaksikan perjalanan kehidupannya. Apa itu? Yaitu perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Itulah yang dapat kita baca di ayat 6 itu. Dari dalam gelap akan terbit terang. Bahasa Inggrisnya, let's shine out of the darkness. Marilah kita keluar bersinar dari kegelapan itu. Artinya bangkit bersinar dari kegelapan itu. Ini kata-katanya mudah mengatakan. Ya kan? Let's shine out of the darkness. Marilah bersinar keluar dari kegelapan. Artinya lihat posisi hidupmu sekarang. Berada dalam kegelapan, tapi Paulus mengajak kita dalam nama Tuhan, mari bersinar keluar dari sana. Harus ada keputusan, komitmen dan konsistensi. Kisah ini Bapak Ibu dimulai dari perjalanan Paulus ke Damsik. Yang tujuannya untuk apa sebenarnya? Untuk membunuh dan menganiaya jemaat Tuhan. Yang hebatnya Bapak Ibu, Paulus ini mendapat surat kuasa dari penguasa untuk membunuh jemaat Tuhan. Semangatnya berkubar-kubar tanpa takut dan gentar. Nanti lengkapnya baca di Kisah 9 ayat 1 sampai 31. Pertemuannya dengan Tuhan di jalan Damsik itulah disaksikan oleh Paulus. Dulu aku dalam kegelapan memang, tapi sekarang aku dalam terang. Itu kesaksiannya yang pertama. Kesaksian yang kedua dikatakan begini, tujuan pemberitaan kami adalah hanyalah Yesus Kristus itu. Paulus sudah mengatakan begini, saya bacakan dulu ayat 6b. Untuk memberitakan terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus, yang aku telah berjumpa dengannya di dalam Damsik itu. Kemuliaan Allah pada wajah Yesus Kristus kulihat dalam perjalanan mau membunuh dan menganiaya jemaat. Saudara, maksudnya begini. Paulus sedang menghadapi nabi-nabi palsu itu, dikatakan dulu tujuan perjalanan hidupku adalah menentang pemberitaan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi kini di sini saat ini di hadapan jemaat Korintus dan di hadapan rasul-rasul palsu ini, sekarang aku memberitakannya. Dulu aku menentangnya. Maka Paulus bersaksi dengan tegas bahwa fokus pemberitaanku adalah Yesus yang dulu aku menentangnya. Disaksikanlah itu menghadapi rasul-rasul palsu itu dan jemaat yang sudah terkontaminasi dengan ajaran. Ini sangat susah ini. Membersihkan ajaran yang terkontaminasi ini sangat susah melepaskan. Gitu. Baru yang ketiga, ayat 7. Terang Allah itu adalah kekuatan yang tak terkalahkan, unbeatable power. Itu kuasa yang tak terkalahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca biografi kehidupan Paulus ini, sebenarnya banyak prestasi dan pencapaian yang layak ditonjolkannya. Dia seorang yang pintar secara akademis, menguasai beberapa bahasa, menduduki kedudukan di organisasi-organisasi yang besar, terutama dalam menentang pemberitaan Injil. Didukung oleh para penguasa dalam seluruh pergerakannya untuk menganiaya dan membunuh jemaat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tapi di sini kita mau belajar Bapak Ibu. Ketika dia sudah bertemu Tuhan di dalam segitu, dia melupakan semuanya dan dia memberi kesaksian di hadapan jemaat Korintus dan di hadapan rasul palsu itu. Dia menganalogikan atau menyimbolkan diri bejana tanah liat. Sudah, bejana tanah liat itu digambarkan Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 begini. Ketika aku lemah, aku kuat. Susah kan? Di kanan aku lemah, di kiri aku kuat. Kira-kira begitu. Di dalam pribadi yang satu. Artinya begini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam kemanusiaanku aku lemah, dalam Tuhan aku kuat. Itu aja. Singkatnya, perjumpaan dengan Tuhan, kita mengenal kelemahan-kelemahan kita, tetapi perjumpaanmu dengan dirimu sendiri, menganggap dirimu memiliki kekuatan-kekuatan, padahal memiliki segudang kelemahan. Ini jumpai Tuhan, kau kuat, atau jumpai diri, kau lemah. Jumpai Tuhan, kenal kelemahanmu. Jumpai diri, kau tak kenal diri. Pilihan. Ini pilihan. Lihatlah orang yang merasa kuat, merasa hebat, nampak kelemahan itu. Ketika kau melemah-lemahkan terus orang lain, sebenarnya kau paling lemah dari orang yang kau lemah-lemahkan, karena tak mampu yang kau melindasnya. Lalu kalau melemahkan orang itu kan, coba kalau mampu kau melindasnya. Ini dia. Yang berikutnya, kita mau melihat wujud pertama, kelemahan diri di dalam kekuatan Allah. Nanti ayat 8 dan 9. Tadi sudah kita baca. Dan sudah kita baca tadi secara bersekutu. Berpikirnya begini. Pernyataan pertama, kelemahan diri. Tapi pernyataan kedua, kekuatan diri. Maka Paulus berkata, ketika aku lemah, aku kuat. Sisi pertama, bisa sambil dibuka Alkitabnya. Saya baca, nanti saudara sambut. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Hendak dikatakan begini, dalam segala hal kedirianku ini lemah, makanya ditindas. Tapi tidak terjepit, kuat. Perhatikan, ditindas tapi tidak terjepit. Coba dua sisi ini. Dunia menindasmu karena kelemahanmu, tapi Tuhan menguatkanmu karena hubunganmu. Tolong ingat, mau kita berjerah ya sebenarnya yang meninggalkan Tuhan ini kan. Dari semua pengalaman peristiwa yang kita lalui ini, dua sisi loh ditampilkan, sisi lemah dan sisi kuat. Yang kedua dikatakan apa? Sambil lihat di situ, saya baca ya. Ini saya baca sisi kelemahannya, saudara sisi baca kekuatannya. Kami kehabisan akal, namun tidak putus asa. Kekuatan itu, kehabisan akal di satu sisi. Hendak dikatakan dalam kemanusiaanku ini aku kehabisan akal, tapi di dalam Tuhan aku tidak putus asa. Saya terutama lagi memperbaiki saya. Firman ini betul-betul kualan. Betul-betul saya ambil ini Bapak Ibu dalam satu minggu ini. Tapi firman ini menyadarkan saya. Gitu. Yang ketiga, tolong dibaca lagi bersautan kita. Saya baca kelemahannya. Kami dianiaya,
namun tidak ditinggalkan sendiri. Perhatikan. Memang dunia ini menganiaya kita, tapi Tuhan berkata, tak kutinggalkan kau sendiri. Ini saya menghidupkan dia juga. Semua orang bisa meninggalkanmu, semua orang bisa menganiayamu, please. Tapi ingat, Tuhan kau tak sendiri. Jadi kalau kau merasa sendirian, karena sebenarnya karena kau mencintai dirimu. Dirimu harus kau lihat. Aku tak dihargai, aku tak dihormati, aku tak diperhitungkan, aku tak dianggap. Semakin kau jumpai dirimu, semakin lemahlah engkau. Tapi semakin kau rajin menjumpai Tuhan, semakin kuatlah engkau. Beranilah lakukan. Ini loh Bapak Ibu. Ini perlu bagi kita. Gitu dia. Mari untuk yang keempat poinnya, tolong disambung. Kami dihempaskan. Ini dua sisi. Saya ulangi sekali. Jumpai dirimu, engkau tetap dalam kelemahan. Jumpai Tuhan, kamu memperoleh kekuatan. Maka Paulus berkata, aku lemah, tetapi aku kuat. Iya kan? Itulah filosofinya. Kalimat saya dari mimbar ini, jumpai dirimu, engkau berada dalam kelemahan. Jumpai Tuhan, kau berada dalam kekuatan. Ini pilihan ini Bapak Ibu. Jangan pernah lagi menomorduakan Tuhan kawan. Jangan. Udah berbuih-buih mulut saya mengatakannya, tapi kok nggak lengket. Gitu dia. Saudara-saudara, seperti itulah kehidupan di dalam Tuhan. Orang berusaha menindas kita, tapi Tuhan melepaskan kita dari tindakan itu. Orang berusaha menghabisi akal sehat kita, tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk tidak putus asa. Orang berusaha menganiaya kita, namun Tuhan tetap bersama dengan kita. Orang berusaha menghempaskan kita, namun Tuhan tetap memberikan kehidupan kepada kita. Ini saya pikir-pikir, iya juga. Iya juga. Kalau orang itu tidak mengenal Tuhan, ingat, tampilan baikmu dikuburkan, tampilan burukmu ditampilkan. Tapi kalau seseorang itu mengenal Tuhan, tampilan burukmu disembunyikan, tampilan orang lain kau pamerkan. Lihat itu. Mulai sekarang minggu dulu itu ya, lebih tinggi tempel. Mulai sekarang kita sama-sama berhenti. Kadang-kadang menurut saya tidak bisa juga saya kendalikan najis tidur juga ini. Ya tapi firman ini mengingatkan, iya juga ya. Maju. Sama-sama kita belajar. Tempel itu. Mulai sekarang, bukti aku sudah di dalam Tuhan. Tampilan orang lain, kebaikannya aku sampaikan. Tampilanku lebih baik kelemahanku tampilan. Tidak mudah karena egomania dan narsis itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitulah kehidupan dalam Tuhan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, wujud kedua setelah wujud pertama tadi, mencerminkan kematian dan kehidupan Kristus. Paulus berkata, dia selalu membawa kematian Yesus dalam tubuhnya. Apa arti frasa ini? Membawa kematian Yesus. Dalam bahasa Yunani, kematian itu disebut nekrosis, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris the dying of Jesus. Artinya proses
Kristus. Jadi Paulus sudah mengatakan bahwa Paulus selalu memikirkan proses kematian Kristus dimulai dari penangkapan hingga kematian Yesus di kayu salib. Proses kematian awal sampai akhir itulah yang dipikir-pikirkan oleh Paulus. Proses kematian ini dipertegas dengan kata ayat 10b senantiasa, yang dalam bahasa Yunani disebut pantote, terus menerus, continuously, secara terus menerus dia memikirkan proses kematian Kristus itu. Saudara, untuk lebih lanjut Paulus juga memberi pernyataan diserahkan. Dalam bahasa Yunani disebut paradidomena atau paradidomai. Paradidana artinya diserahkan untuk disalibkan, bukan dipaksa, bukan pula dibujuk-bujuk. Artinya Paulus itu betul-betul menyerahkan ke proses itu. Paulus sedang mengatakan, aku mau ke proses itu. Mulai proses penangkapan, pengadilan, penganiayaan, penyiksaan, penyaliban, bahkan kematian itu. Itu yang dipikir-pikirkan oleh Paulus. Lalu saya berpikir ke diri saya, Tuhan bagaimana itu? Saya melihat begini. Jika kita memang tidak mau memikirkan proses kematian itu, sama dengan kita tidak mau ke proses berikutnya. Apa itu? Kematian dan hidup. Coba perhatikan, kita ini kan maunya yang senang-senang aja, comfort zone. Kita udah sering bilang kok, tiada mawar yang tidak berduri. Terkenal itu kan, indahnya bunga mawar itu bisa kita lihat, tapi kita lupa ada duri di sana. Ternyata untuk mendapat indah ada duri yang harus dilewati dalam konteks ini kematian. Jadi Paulus memikir-mikirkan secara terus-menerus dan menyerahkan dirinya dengan kesadaran, bukan karena terpaksa, di dalam pembentukan Kristus. Sambil lihat diri. Seringkali kita berkata begini, semakin dekat ke Tuhan, semakin banyak penderitaan, dan tidak. Semakin dekat ke Tuhan, semakin Tuhan dan proses. Enak kan? Rata-rata kita pernah ke bank ini kan? Pernah. Coba kau masukkan ke sana permohonanmu tidak diproses. Menderita kan? Menderita. Lebih menderita ini. Atau pergi ke rumah sakit, kau masukkan dalam nomor antrian, enggak dipanggil-panggil, enggak diproses-proses. Kira-kira enak tidak? Setiap dibawa ke dekat pangkat, udah dimasukkan semua persyaratannya, tidak diproses-proses. Apa yang terjadi? Engkau tetap di titik nol. Bagi kita yang sudah melewati proses, pasti bisa bersaksi di depan. Engkau sudah keluar dari titik nol. Jadi titik 1, ke titik 2 dan lain sebagainya. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mau diproses. Pikirkanlah proses kematian Kristus itu. Ditangkap, disiksa, diadili, dianiaya, dihianati, apa lagi? Diikat, apa lagi? Dicambuk, apa lagi? Diejek, apa lagi? Disangkali. Coba. Akhirnya disalibkan. Sudah tiba di penyaliban itu, yang kiri ngejek, yang kanan hanya mengaku dan minta diingat. Perhatikan. Jadi kalau sekarang banyak penderitaan yang kita alami, tolong digantilah kata-kata. Tuhan lagi memproses dan aku ingin membawa kematian Kristus.
Gimana ini kok banyak kayak gitu? Karena proses selalu ya kan, maunya kok banyak apa? Belum jadi, akhirnya kan ya kan. Kalau di gereja ini nggak fokus ke situ lah. Tapi saya lihat akan mendapat itu kalau mau proses itu. Sudah. Sebenarnya untuk apa tujuan dari proses itu? Jika kita melihat ayat 12, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kami. Menunjukkan caranya Paulus taat dalam membawa kematian, cara yang sama juga harus diikuti jemaat di Korintus ini. Tentu firman ini sekarang untuk kita, agar kita mulai sekarang memikirkan proses kematian Kristus ini. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang dipikirkan Paulus saat menghadapi proses ini? Saya melihat tujuan akhir, yaitu hidup kekal. Maka di ayat 10b, mari kita lihat 10b Bapak Ibu. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, kalau disambung, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dan juga 11b, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Di ayat 10 tubuh kami, dan di ayat 11 tubuh kami yang fana. Perhatikan Bapak Ibu, agar kita semakin cerdas yang Tuhan ini. Tujuan Paulus mengajarkan apa yang dihidupinya, agar hidup Yesus nyata dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau diminta Tuhan hari ini? Tuhan melihat kelemahanmu, bahwa Tuhan sedang memproses agar kau keluar dari kelemahan ini. Sudah sama-sama tahu dari perkara, tapi mengulang-ulang. Seorang pelaut tangguh hanya bisa disebut tangguh kalau perahunya dihantam badai. Seorang petarung yang kuat harus mau tampil ke medan laga untuk menguji kekuatannya. Kita juga demikian. Tuhan ingin kita tampil di medan laga itu. Pikirkan proses kematian Kristus melalui orang-orang yang menganiayamu, melalui orang-orang yang menindasmu, melalui orang-orang yang merendahkanmu, melalui orang-orang yang tidak memperhitungkanmu, melalui orang-orang yang mengejekmu, membulimu dan lain sebagainya lah, supaya engkau keluar dari kelemahan. Maka kita harus berani berkata sekarang, aku ini memang bejana karena lihat, tapi di dalam bejana itu ada kekuatan Allah. Ini perlu bagi kita. Ini perlu bagi kita. Saya mengulang sedikit ke belakang tampilan yang dua itu. Sadari dirimu bejana karena lihat, tapi ingat ada kekuatan Allah dalam dirimu. Saya mau kasih kesimpulan. Semakin sering engkau memamerkan keburukan orang, sebenarnya engkau sedang memamerkan kelemahan sendiri. Semakin sering engkau memamerkan prestasi orang, sebenarnya engkau sedang merendahkan diri. Bejana karena lihat harus menyadari ini. Tapi sadari ada kekuatan Allah yang memampukan kamu keluar dari dalam. Karena sekarang bawa pulang, aku lemah dalam Tuhan aku. Jangan jumpai dirimu, karena di sana kau temukan kelemahan.
Jumpailah Tuhan, maka kamu berada dalam kekuatan-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, supaya kami mampu mengingat ya Bapa. Penuhi kami dengan Roh Kudus, agar kami ini adalah bejana tanah liat, tetapi di dalamnya tersimpan kekuatan Allah. Dan berikan kami keberanian dan kesungguhan untuk terus memikirkan proses kematian Kristus. Sebab dengan mengalami proses kematian itu, kami akan mengalami kebangkitan, kenaikan, dan kemuliaan. Kami yakin dan percaya melalui firman ini, bejana tanah liat itu tak akan pernah bisa dihancurkan oleh dunia ini, karena kekuatan Allah yang mendukung, kekuatan Allah yang melindungi, kekuatan Allah perisai. Kami bersyukur atas firman, hidup kami jadi penggenapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kami dikabulkan, firman dinyatakan, kuasa dibuktikan di medan kehidupan. Amin.
tersimpan dalam kejahatan. Yaitu kekuatan Allah. Kami berdoa untuk semua jemaat ini, termasuk yang tidak hadir. Kiranya Engkau menyatakan kekuatan kuasa untuk melindungi dan membentengi, mengurangi, menuntut, menguatkan, meneguhkan, memberanikan dan menyemangati, memotivasi dan mendorong, menghadapi kehidupan yang berusaha menganiaya, menempaskan, menindas kami. Tuhan, serahkan semua jemaat ini kehidupan dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau telah simpan di dalam jemaat ini. Ubah pola pikir mereka, ubah pola komunikasi, ubah pola sikap tingkah laku dalam menapaki kehidupan mereka. Kami yakin orang boleh memandang kami lemah, tapi kekuatan Allah Kau simpan di dalam diri jemaat ini satu demi satu, dan kami akan melihat bahwa Tuhan membangkitkan mereka, Tuhan mengangkat mereka di semua bidang kehidupan, keimanan, kesehatan, ekonomi, pengaruh. Kami yakin dan percaya pendidikannya, karirnya, pekerjaannya terus Tuhan angkat dengan kekuatan yang telah Tuhan simpan di dalam bencana tanah liat umat-Mu ini. Kami akan melihat kebangkitan Kristus. Kami akan mengalami kenaikan Kristus dan kemuliaan Kristus karena kekuatan kuasa Allah yang Kau berikan kepada semua jemaat ini. Kami yakin dengan kebantuan Roh Kudus memungkinkan kami semua mengalami, menghidupi kekuatan ini. Kami yakin dan percaya dengan kekuatan Allah ini Engkau berikan kepada jemaat kemampuan berpikir, kemampuan berkata-kata, kemampuan bertindak, dan juga meningkatkan diri dalam semua kualitas. Tuhan, genapilah Bapa dalam surga. Kami sungguh meyakini karena Kau adalah Bapa kami. Kami adalah anak-anak. Tuhan telah berfirman, Bapamu yang jahat aja tak pernah memberi yang buruk, apalagi Bapamu yang di surga memberikan yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Kami menerima Roh Kudus, kami menerima kekuatan-Mu yang akan menggerakkan kami semua lepas dari jerat kebinasaan, jerat penindasan, jerat pembebasan, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagia daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera. Imani, hidupi, dan demonstrasikanlah firman yang sudah terdengar. Dan sekarang arahkanlah hati, jiwa, dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya yang besar.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin.